Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan dan kesehatan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita percaya berkat-berkat Tuhan akan senantiasa kita boleh nikmati dalam setiap kehidupan kita. Senang sekali saya Johan bisa hadir kembali di sermon hari ini, dan hari ini saya memberikan khotbah langsung dengan lukisan kehidupan. Jadi khotbah kita atau firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini dengan tema lukisan kehidupan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebuah kuas yang ditarik pada kanvas putih bersih dengan berbagai warna, maka hasilnya akan menghasilkan suatu lukisan yang indah dan bernilai. Bahan warna apapun yang dipakai, apakah cat air, atau mungkin cat minyak, atau mungkin pensil warna, atau krayon sekalipun, akan menghasilkan goresan-goresan yang indah dan menghasilkan suatu warna dan kombinasi warna yang indah pula. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua gambar itu akan menjadi indah? Saya pikir tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena gambar itu akan menjadi indah sesuai dengan siapa yang memakai atau memegang alat-alat pewarna tersebut. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, setiap manusia yang lahir ke dunia ini akan meninggalkan jejak kehidupannya selama ia masih hidup. Saudaraku terkasih yang di dalam Yesus Kristus, jejak kehidupan itu ibarat sebuah coretan lukisan yang kita lukiskan di sebuah kanvas. Tentu coretan lukisan kehidupan itu akan memiliki warna yang berbeda, sebab lukisan kehidupan itu atau lukisan kehidupan kita akan dilukiskan dengan berbagai dari sikap kita, seperti perkataan kita atau mungkin pikiran dan tindakan kita, sampai pada perbuatan-perbuatan kecil sekalipun, semua akan terlukis di kanvas kehidupan ini selama kita hidup di dunia ini. Yang menjadi persoalannya adalah jejak kehidupan selama kita hidup di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika Tuhan memanggil kita. Sekali lagi, yang menjadi persoalannya adalah jejak kehidupan kita yang kita sudah lukiskan, itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat Tuhan memanggil kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak seperti binatang, saudara. Binatang bukanlah makhluk yang kekal. Karena kenapa? Pada saat binatang mati, maka dia akan mati, hilang lenyap tanpa berbekas. Tetapi saya mau katakan bahwa manusia itu adalah makhluk kekal. Kenapa? Setiap kanvas atau lukisan kehidupan, jejak kehidupannya itu akan dipertanggungjawabkan sekali lagi pada saat Tuhan memanggil kita. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, akan kita perlihatkan di hadapan Tuhan, atau Tuhan memperlihatkan kepada kita tentang jejak-jejak kehidupan kita pada saat kita ada di dunia ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbunyi demikian, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika demikian saudara yang terkasih, maka selama kita hidup di dunia ini, kita harus melukiskan jejak kehidupan kita atau dengan coretan-coretan kebenaran Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita, yaitu dalam setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap hari, dalam setiap langkah kehidupan kita. Lukisan-lukisan kehidupan kita itu akan terus dicatat di kanvas-kanvas yang sudah tersedia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini ada kata memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini memiliki arti atau memiliki makna bahwa di dalam hati kita kesadaran tentang kekekalan, oleh sebab di dalam hati kita Tuhan telah menaruh dalam hati kita tentang kesadaran kekekalan di dalam setiap hati kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lukisan-lukisan yang kita torehkan selama kita hidup di dunia ini memang betul-betul satu lukisan yang berkenan kepada Allah, suatu lukisan yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pada saat di hadapan Tuhan, pada saat kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat lukisan-lukisan indah itu menjadi satu lukisan yang bernilai kekal, saudara yang terkasih.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-20, khususnya dalam ayat yang ke-20, di situ firman Tuhan katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau yang orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini dari ayat yang ke-18, 19 sampai ayat yang ke-20, maka kita akan melihat di sana tentang kisah seorang anak muda yang sudah mempersiapkan dirinya, yang hanya berfokus kepada hal-hal duniawi saja, yang hanya berfokus kepada hal-hal materi saja. Semuanya dia persiapkan dengan baik. Lumbung-lumbungnya dia sudah ubahkan, bahkan lumbung-lumbung yang besar, yang kecil diubahkan menjadi lumbung yang besar, tentunya kepada lumbung-lumbung yang lebih baik lagi, lebih kokoh lagi. Untuk apa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Untuk mempersiapkan atau untuk menaruh setiap gandum-gandum, setiap hartanya, setiap hasil panennya dalam lumbung tersebut. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa setelah dia menyediakan semua itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia berkata dalam hatinya, dia berkata, katakan, hai jiwaku, semuanya sudah tersedia, semuanya sudah tersedia. Dengan kata lain bahwa engkau sudah bisa ongkang-ongkang kaki, angkat-angkat kaki. Kenapa? Semuanya sudah tersedia. Engkau sudah enak, semuanya sudah tersedia, fasilitas apapun sudah tersedia, sehingga engkau akan menikmati semuanya itu dengan luar biasa. Itu menjadi pemikiran dia, seorang anak muda ini hanya berfokus kepada duniawi saja. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan sekarang ini, di saat-saat modern ini, saudara yang terkasih, memang benar bahwa seringkali kehidupan kita berfokus kepada materi, kepada harta duniawi. Saya tidak sedang mengatakan bahwa pada saat kita memiliki karir yang baik, memiliki pencapaian karir yang ada di puncak, atau pencapaian harta, atau memperoleh harta yang banyak, saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang salah adalah jika hati kita hanya berfokus kepada materi, jika hati kita hanya berfokus kepada harta duniawi atau kenikmatan duniawi. Sehingga di dalam Lukas 12 ayat yang ke-20 di situ dikatakan bahwa hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan suatu persediaan yang disiapkan oleh orang muda ini, semuanya sia-sia. Karena kenapa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa dengan siapakah engkau persiapkan itu nanti? Dengan kata lain, pada saat engkau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini dengan judul Lukisan Kehidupan, kita mau mengandaikan hidup kita lukiskan di satu kanvas kertas yang putih polos, dengan lukisan-lukisan yang indah, dengan lukisan-lukisan kebenaran Allah. Sehingga pada saat Tuhan memanggil kita, pada saat kita mempertanggungjawabkannya, semua lukisan itu, semua lukisan kehidupan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan suatu lukisan yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam lukisan yang indah itu, saudara, firman Tuhan katakan, kehidupan kekekalan itu akan menjadi bagian atau menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, pada saat ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mau menyadari bahwa ternyata kehidupan kita ini diumpamakan sebagai satu lukisan pada kanvas putih yang bersih. Sehingga kita berusaha, kita menyadari, jangan sampai terlambat, kita menyadari bahwa kehidupan kita harus menjadi satu kehidupan yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan kita semakin menyadari bahwa kehidupan, lukisan-lukisan yang ada, lukisan-lukisan kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saatnya Tuhan memanggil kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami adalah suatu kehidupan yang terbatas, bukanlah kehidupan kekal di dunia ini. Tetapi Tuhan, kami menyadari dan kami mempercayai bahwa ada satu kehidupan yang kekal yang sudah Engkau persiapkan bagi setiap hidup kami. Tetapi Tuhan, mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan, untuk kami boleh melukiskan kehidupan-kehidupan dengan baik Tuhan. Kehidupan-kehidupan, melukiskan lukisan-lukisan kebenaran daripada Allah tentang kehidupan kami, tentang lukisan kehidupan kami, sehingga benar-benar kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi lukisan yang indah di pemandangan Allah Bapa di
di surga. Terima kasih Bapa, hamba berdoa pada saat ini juga Tuhan, selalu buat program ini Tuhan, Sermon Today Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, buat seluruh Tuhan anak-anak-Mu yang menyediakan Tuhan program ini Tuhan, Kau juga memberkati, bahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati dan menyadarkan kami Tuhan, bahwa ternyata ada tanggung jawab besar yang kami harus lakukan di dalam dunia ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Bahkan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati Tuhan setiap masalah yang dihadapi, yang begitu kompleks. Kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Bahkan kami percaya di dalam nama Yesus, bangsa kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.